Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Tungkaran Pangeran. Saya akan mewawancarai yaitu Bapak Kepala Sekolah saya sendiri dari SDN 3 Tungkaran Pangeran, yaitu Bapak Haji Jaidi SPDI. Bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya minta waktunya hari ini sebentar Pak ya. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan berdasarkan atas seorang pemimpin. Boleh ya Pak ya? Silakan. Oke. Jadi Bapak selama ini kan ibaratnya sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, sudah lama lah ibaratnya berkecimpung dalam di sebuah pendidikan. Jadi bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi ya, ada beberapa jalan atau hal yang mungkin dapat kita lakukan. Yang pertama, kita mempelajari kepribadian yang bersangkutan, baik itu guru ataupun siswa. Kemudian yang kedua, tawaran-tawaran yang mungkin kita lihat apakah ada motif di belakangnya atau tidak ya. Yang ketiga, mungkin harus dipastikan bahwasanya memang etika itu merupakan cerminan tertinggi bagi seorang ya, kepala sekolah ataupun siapapun, karena apalagi saat ini kehidupan tentang itu sangat tinggi. Kadang-kala kita diiming-iming dengan sesuatu materi sehingga kebijakan akan berubah. Maka itu integritas dari seorang kepala sekolah, apalagi dikaitkan dengan agama ya, harus kita pertahankan. Maka itu kita harus selalu memutuskan sesuatu atau mungkin untuk mengatur kasus-kasus itu berdasarkan pengetahuan yang sudah memang menjadi pedoman bagi seorang kepala sekolah atau siapapun yang berkecimpung dalam hal dunia pendidikan, dalam hal mengambil keputusan. Jadi ibaratnya pengambilan keputusan itu berdasarkan apa tadi Pak? Berdasarkan ya, pertama ya kepribadian seseorang, bagaimana informasi yang kita dapatkan, kemudian juga pedoman yang mungkin sudah baku dari pemerintah, mungkin juga secara pribadi ya, kita ada ya moral keagamaan. Ibaratnya peraturan yang sudah ada ya Pak? Iya, sudah ada, dipastikan itu sudah. Nah, meskipun harus ditambah dengan hal-hal lain yang mungkin kadang-kala tidak tercantum dalam peraturan itu sendiri. Iya. Jadi Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan itu, misalnya nih Pak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar, di mana sama-sama mengambil atau memakai atau mengandung nilai-nilai kebijakan. Sama-sama benar nih Pak. Bagaimana Bapak mengambil? Itu biasanya terjadi dalam rapat-rapat ya, terutama di sekolah, mungkin juga dalam bidang-bidang lain. Cuma cara penyampaian atau mungkin cara berpikir seseorang yang berbeda, sehingga ketika yang menyampaikan sebenarnya sama tujuan akhirnya ya, untuk kebaikan bersama. Itu merupakan sebuah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu di bertolak belakang. Maka itu kita lihat apa yang mereka sampaikan sehingga kita bisa menyatukan dari kedua pendapat tersebut. Yang jelas kedua-duanya itu harus kita ambil menjadi sebuah keputusan, sehingga mereka yang apapun pendapat mereka yang sebenarnya itu sebuah kebajikan kita jadikan satu, sehingga mereka juga paham tidak ada pertentangan di sana. Ibaratnya untuk kepentingan bersama ya Pak ya? Jelas untuk kepentingan bersama. Jadi untuk kepentingan bersama disamakan sama-sama persepsinya, sehingga mengambil suatu keputusan yang baik lah. Yang baik, yang sebenarnya ketika kita terangkan maksud tujuan mereka antara anggaplah dua orang atau dua kubu yang seakan-akan bertentangan, padahal itu kebajikan semuanya. Sama-sama bagus. Maka itu kita jadikan perjelas lagi, ini tujuannya sebenarnya penting juga, menjadi satu tujuan kebajikan. Jadi bagaimana langkah-langkah Bapak untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari kasus yang sama-sama benar tadi Pak? Itu tadi sebenarnya langkah-langkahnya dari yang ya, pertama. langkah-langkahnya pertama kita terangkan lagi
sesuai dengan pandangan kita apa yang mereka sampaikan. Dari keduanya itu kemudian kita cari jalan solusi. Mungkin kita juga tawarkan dengan pendapat-pendapat yang lain yang mungkin kalau itu ketika rapat kan ada beberapa orang juga, ada 5 orang ada di sana. Maka itu kita meminta pendapat dari mereka, dan mungkin dari pendapat-pendapat mereka itu menjadi masukan bagi yang kedua ini, sehingga mereka pun memahami, oh ternyata kedua-duanya ini punya pasangan persepsi dalam kepentingan bersama itu. Iya. Jadi Pak, kira-kira tuh hal apa yang sangat efektif untuk mempermudah kita dalam pengambilan keputusan? Yang sangat efektif seperti biasa kan kita yang pendekatan ya, pendekatan personal atau individu juga mungkin secara kelompok, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu itu mereka juga merasa dihargai, merasa dihormati, dan kita secara halus, andai kata itu pun ada pertentangan, kita secara halus menyampaikan bahwasanya punya bapak atau punya ibu itu benar sebenarnya, cuma dalam hal tertentu yang mungkin harus kita lihat dari pandang sudut yang lebih luas gitu, untuk kepentingan bersama. Pak, kira-kira tadi kan hal-hal yang efektif. Kira-kira selama ini Bapak sebagai seorang pemimpin, apa kira-kira tantangan Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan? Ya, sebenarnya tidak ada tantangan yang signifikan, cuma kadang-kala setiap apapun yang kita lakukan pasti ada pro kontra. Meskipun itu baik menurut kita, tetapi bisa jadi tidak baik bagi orang lain. Maka itulah pendapat individu tadi juga kita terangkan dengan sebaik-baiknya kepada mereka yang mungkin kontra terhadap apa yang kita ambil jadi keputusan. Nah, kadang-kala tiap orang yang hadir dan merapat ataupun ketika kita berbicara dengan seseorang tidak sama pemikiran. Maka itulah kepala sekolah harus punya wawasan yang luas, baik segi sesuai dengan tugasnya, manajerial, dari usaha, dan mungkin juga kepemimpinan leader ya. Ya, itulah. Maka itu kita yang penting di hati kita ada keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan ataupun bidang lain yang mungkin ada kaitan dengan tugas-tugas kita sebagai pimpinan. Iya, itu ibaratnya tantangan tidak ada signifikan. Intinya mempersatukan sama-sama persepsi tadi ya Pak. Oke, Pak, kira-kira dalam penyelesaian masalah, adakah Bapak membuat jadwal tertentu atau Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut langsung pada saat itu dengan prosedur yang seperti apa? Itu tergantung permasalahannya ya. Kalau itu kita anggap penting dan itu adalah keperluan bersama dalam suatu organisasi, maka itu harus mulai rapat yang kita hadirkan semua unsur-unsur terkait dengan kebijakan sekolah. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya ringan yang mungkin menyangkut pribadi, tugas individu seseorang, mungkin bisa diselesaikan secara langsung dan kita bisa panggil atau kita diskusi, kemudian kita beri jalan yang terbaik solusinya untuk itu. Jadi ibaratnya dalam pengambilan keputusan tadi tidak ada jadwal tertentu, mungkin ada terjadwal sesuai dengan permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada. Oke Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membuat Bapak lebih mudah atau seperti apa kayak gitu ya Pak ya dalam pengambilan keputusan, yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, kira-kira ada tidak Pak, atau ada seseorang atau faktor-faktor tertentu untuk menyelesaikan? Sebenarnya ada beberapa faktor ya yang bisa membantu penyelesaian suatu masalah ataupun pengambilan keputusan dari kepala sekolah. Biasanya kalau kita ingin mengambil suatu kebijakan, pertama kita membuat poin-poin penting dulu. Bahkan kalau saya sendiri kadang-kala membuat permasalahan beserta jawabannya. Nah, ketika kita sampaikan dalam rapat sudah tersusun dan sudah tertata, sehingga tinggal menyampaikannya aja lagi. Kita menunggu respon dari peserta bagaimana. Nah, jadi juga ada yang sangat luar biasa kadang-kala ya, bukan kadang-kala, sering. Saya itu meminta beberapa orang guru yang saya percaya punya wawasan, terutama guru penggerak ya, macam Ibu Fitri sekarang ini, biasanya panggil dulu, minta pendapatnya, diskusi dulu beberapa orang, sehingga ketika kita mengambil suatu keputusan dan rapat sangat mudah, dan itu biasanya lebih mudah diterima oleh kawan-kawan karena sudah siap sendiri, dan keputusan yang bakal diambil meskipun itu bukan sifatnya untuk kepentingan
pribadi tapi untuk keperluan bersama. Dan pengalamannya ada ya, setiap keputusan yang kita ambil itu kalau sudah kepentingan bersama, kemajuan sekolah, pasti guru tidak ada yang menolak dan selalu menerima. Tapi ada hal lain yang mungkin guru itu diantaranya merasa terbebani dengan tugas. Nah itu kadang-kala yang di dalam hatinya ada sedikit yang mungkin kurang berkenan, tapi biasanya bisa diselesaikan dengan guru sambil jalan ya, sambil kita jelaskan kembali. Tapi bagaimanapun kita seorang guru, apalagi sudah PNS ya, itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, oke Pak, dari pengalaman Bapak nih sebagai seorang pemimpin selama ini nih Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan khususnya di kasus Dandim Etika? Ya, Dandim Etika ini kadang-kala tidak terlihat secara nampak, tapi secara fisik kasat mata ya kadang-kala kita nampak. Terutama ketika seorang guru yang sebenarnya sudah punya kewajiban dan tanggung jawab pokok yang sudah jelas ada itu, topoksinya sudah ada, namun dalam hal kedisiplinan itu di mana-mana ya, kedisiplinan ini kadang-kala yang susah kita terapkan 100%. Ya masuk jam yang benar, kemudian istirahat dan pulangnya, apalagi masuknya kadang-kala kan itu aja. Yang secara etika moral kalau dia itu dibayar oleh pemerintah, dalam hal ini itu dari pajak masyarakat sebenarnya didapatkan, kita bertanggung jawab terhadap masyarakat karena kita diberi sesuatu materi atau mungkin ya gaji itu dari mereka, maka kita bertanggung jawab terhadap siswa yang notabene mereka adalah anak-anak daripada rakyat masyarakat kita itu sendiri. Maka itu kembalikan etika moral itu kepada diri kita, bagaimana tanggung jawab kita terhadap mereka sebagai seorang pendidik, kalau itu kaitan dengan guru dan mungkin juga bidang-bidang lainnya. Jadi itu aja Mas Abdi, itu kadang-kadang yang agak susah diterapkan 100%. Di antara contoh lagi yang kita harapkan kan ketika sudah masuk kelas, bukan gurunya pas masuk kelas datang, enggak, tapi kalau tidak pas bisanya ya 30 menit sebelum masuk kelas mereka harus mengontrol kelas dulu bersih atau tidak, kerapian anak yang bertugas pikir sudah dilaksanakan atau belum, sehingga ketika masuk kelas tidak ada lagi suatu kegiatan yang bukan pembelajaran. Itu mungkin itu ya, di luar pembelajaran lah. Jadi langsung kita terbuang waktu untuk anak itu aja. Jadi pengambilan keputusan itu dikembalikan lagi kepada sebenarnya tanggung jawab guru-guru itu sudah ada tersendirinya Pak ya, topoksinya itu sudah ada tersendiri. Oke, terima kasih ya Bapak ya sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas pengalaman yang sudah Bapak berikan kepada ulun hari ini. Terima kasih banyak pokoknya ya Bapak ya. Terima kasih Pak.